Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Pak Tio yang hari ini akan mengajarkan pelajaran matematika. Tapi sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba yang sudah buka buku pasti semuanya tahu ya. Materi apa sih yang akan kita pelajari di matematika yang pertama ini? Ya, betul. Yaitu tentang bilangan bulat. Tapi sebelumnya Pak Tio akan menjelaskan apa target dari pembelajaran hari ini. Target pembelajaran hari ini adalah anak-anak semuanya nanti harus mengenal bilangan bulat. Yang kedua adalah mengerti pengertian atau memahami pengertian dari bilangan bulat. Kemudian mampu membandingkan bilangan bulat, mampu mengurutkan bilangan bulat, dan juga mampu membuat kalimat bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama ya. Untuk memudahkan kita belajar bilangan bulat ini, kita menyanyikan lagu bilangan bulat. Lagunya seperti apa? Lagunya gampang. Lagunya pakai nada lingkaran besar. Pernah dengarkan lagu lingkaran besar? Oke, kita langsung. Nah, ini dia syairnya, liriknya ini. Kita nyanyi lagu dengan nada lingkaran besar. Oke ya? Ikutin ya. Semuanya sudah siap? Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Bilangan bulat, ada positif. Bilangan bulat, ada negatif. Kanan positif, kiri negatif. Bilangan bulat, makin ke kanan semakin besar. Bilangan bulat, hore, hore. Aku sedang belajar, hore, hore, belajar bilangan bulat. Oke, ya. Di sini terlihat bilangan bulat itu ada positif. Bilangan bulat juga ada negatif. Yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Itulah bilangan bulat. Oke, kita masuk berikutnya. Kalau ini udah hafal semuanya, pasti akan lebih mudah belajar bilangan bulat. Yuk kita masuk. Nah, ini dia. Apa sih itu bilangan bulat? Oh, bilangan bulat itu ternyata terdiri dari bilangan asli, 0 dan lawannya. Itu bilangan bulat. Nah, bilangan asli itu sendiri yang mana? Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli ya. Kemudian 0 itu masuk bilangan bulat, tapi dia bukan bilangan asli. Kemudian lawan dari bilangan asli. Lawannya bilangan asli adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawannya. Kemudian bilangan bulat juga bisa dituliskan dalam garis bilangan seperti ini. Ya, di sini yang ke kanan lihat. Yang ke kanan lihat ya. Maaf, yang ke kanan lihat tadi, yang ke kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini panah menunjukkan dan seterusnya, 8 dan seterusnya.
Kemudian di sini ada 0. Kemudian yang ke kiri itu negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Tadi di lagu kita sudah belajar bahwa bilangan bulat itu yang di sebelah kanan positif, yang di sebelah kanan 0 itu adalah positif, yang di sebelah kiri 0 itu adalah negatif. Oke, sampai di sini mudah-mudahan semuanya sudah paham. Oke, Bapak lanjut lagi. Perhatikan, tadi di lagu tadi sudah jelas. Semakin ke kanan semakin besar. Jadi bilangan yang di sebelah kanan itu lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kirinya. Berarti 7 itu pasti lebih besar daripada 6. Itu semuanya sudah tahu. 2 itu lebih besar daripada 1. Nah, tapi nanti yang suka harus diperhatikan adalah yang negatif. Sebelah kanan itu lebih besar. Jadi negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 2. Jangan sampai terbalik, ya. Negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ditanya negatif 8 sama negatif 10 lebih besar mana? Negatif 8 lebih besar. Karena di garis bilangan negatif 8 letaknya sebelah kanannya. Oke. Nah, sekarang semakin ke kiri. Nah, semakin ke kiri itu semakin kecil. Ya, jadi semakin ke kiri semakin kecil. Ya, 1 lebih kecil daripada 2. Semuanya sudah tahu. Negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Jangan sampai terbalik. Karena apa? Karena negatif 2 ada di sebelah kiri negatif 1. Negatif 7 lebih kecil daripada negatif 2. Kenapa? Karena negatif 7 letaknya ada di sebelah kiri negatif 2. Oke, sekarang kalian pasti bisa, ya. 5 lebih besar dari 3. Kenapa 5 lebih besar daripada 3? Karena 5 ada di sebelah kanan 3. Ditulisnya 5 lebih besar daripada 3. Boleh seperti itu. 2 lebih besar daripada negatif 1. Karena ada di sebelah kanan negatif 1. Kalau dalam matematika ditulisnya 2 lebih besar daripada negatif 1. Atau dibalik juga boleh. Negatif 1 lebih kecil daripada 2. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 8. Karena negatif 2 ada di sebelah kanan negatif 8. Atau dalam matematika bisa ditulis negatif 2 lebih besar daripada negatif 8. Oke, sampai di sini paham? Oke, Pak Tio berharap semuanya paham. Kalau belum paham bisa lihat lagi depannya tadi. Ya, bisa diulang lagi nonton videonya. Nah, sekarang coba kita latihan sebentar. Ya, kerjakan dengan cepat soal yang ada di bawah ini. Nah, tentukan tanda yang tepat, lebih kecil atau lebih besar. Coba silakan. Tuh, ada 10 soal. Yang A, kira-kira jawabannya apa? Ayo. Yang B, jawabannya apa? Yang C, jawabannya apa? Yang D, jawabannya apa? Yang E, yang F, yang G, yang H, yang I, yang J. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan cepat. Yang penting ingat, sebelah kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri dalam garis bilangan. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Itu jadi patokannya, ya. Ya. Sekarang silahkan semuanya dikoreksi jawaban kalian sendiri-sendiri. Ya, ini jawabannya silahkan dikoreksi dengan jujur. Yang A seperti ini, lebih besar, negatif 3 lebih besar daripada 5. Yang B, ini tandanya lebih kecil. Yang C lebih besar, maaf. Yang D lebih kecil. Yang E lebih besar. Yang F lebih kecil. Yang G lebih besar. H lebih kecil. I lebih kecil. J lebih kecil. Mudah kan?
Oke, kalian betul berapa? Coba dituliskan. Kalian betul berapa? Mudah-mudahan banyak yang betul banyak ya. Bagi yang masih betulnya sedikit, silahkan nanti belajar kembali. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, karena kalian sudah bisa menentukan mana bilangan yang lebih besar, maka pasti kalian juga bisa mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar atau terkecil. Pasti itu. Ya, tinggal kamu selalu memperhatikan posisinya ada di sebelah mana bilangan itu. Oke, contohnya nomor 1. Urutkan bilangan 3. Negatif 2, 0, negatif 4, 1, negatif 1 dari yang terkecil. Maka langsung kamu berpikir, mana yang posisinya kalau di garis bilangan di paling kiri? Ya betul, yang paling kiri adalah negatif 4. Maka bilangan ini adalah yang paling kecil. Maka urutannya negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 3. Mudah kan? Yang nomor 2. Urutkan bilangan negatif 14, negatif 16, 5, negatif 20, 1, 12, negatif 2 dari yang terbesar. Lihat bilangan ini, coba bilangan ini. Jika di garis bilangan, mana yang posisinya paling kanan? Pasti 12. Maka dia yang paling besar. Mana yang posisinya paling kiri? Pasti negatif 20. Maka ketika diurutkan dari yang terbesar, maka 12 tulis dulu. 12, kemudian 5, 1, negatif 2, negatif 14, negatif 16, negatif 20. Mudah kan? Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Bagaimana penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Kita perhatikan contoh di sini ada gambar Spiderman di atas ya. Kemudian ada kalimat Spiderman 20 meter di atas permukaan air. Oke, kesimpulannya gampang sekali. Apakah ini positif apa negatif? Tinggal dilihat dia ada di atas permukaan air. Maka kesimpulannya adalah betul. Pasti dia positif sehingga ditulis 20. Yang bawah coba dilihat, ikan hiu 15 meter di bawah permukaan air. Karena posisinya di bawah permukaan air, di bawah sini permukaan air, maka dia adalah negatif. Jika ditulis menjadi negatif 15. Oke, lanjut lagi. Contoh yang lainnya. Suhu di puncak pegunungan Himalaya 20 derajat Celcius di bawah 0. Kira-kira positif apa negatif ini? Betul, negatif. Sehingga jika ditulis jadi negatif 20. Nomor 2. Karena wabah corona, seorang pedagang makanan mengalami kerugian sebesar Rp300.000. Kerugian Rp300.000. Kira-kira ini positif apa negatif? Betul, negatif. Maka ditulisnya negatif 300.000. Nomor 3. Burung camar terbang di ketinggian 10 meter dari permukaan air laut. Ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Berarti kira-kira positif apa negatif? Betul, positif dia. Maka ditulisnya 10. Mudah apa susah? Mudah sekali. Oke, semoga apa yang Pak Tio ajarkan dari awal tadi sampai terakhir ini, Pak Tio berharap kalian semuanya bisa mengerjakannya. Ya, jika masih sulit, jika masih bingung, silahkan bisa dibuka lagi videonya. Kalian belajar lagi dari situ, insya Allah nanti Allah akan memudahkannya. Oke, sampai di sini saja. Pak Tio akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.